Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadat taksim lan utawi iki bagian ngabagikan gitu. Iki pembagian misal. Wahadat taksimu lan utawi iki pembagian. Wahadat taksimu. Kalau hajat ke taksimu bukan mudah-mudah milih ini mah. Namanya musar dan musar ileh. Itu musar-musarnya. Jadi derapanya tergantung musar ilahnya, musarnya. Nah, jadi hada taksimu gitu bacanya. Iku masin berjalan alat tarif pisani ing atase tarif kang kaping definisi kedua. Iku masin, asalkan masyun gitu. Ya, karena berat jadi masin bacanya. Alat tarif pisani ing atase tarif kang kaping tarif itu definisi. Lil hakikat kadu hakikat dunal awal ora kang awal. Al qasiri kang ngungkulaken kalau kosir, kalau nggak ngerti, kalau kosir ngungkulaken kang ngaringkas saya ngaringkas atau al kosir kang ngungguli bisa ngungkulaken ngungguli ala lugoti ngatasé bangsa ala lugawiyah ngatasé bangsa lugot. Wal majaju lan utai majaj iku imayakuna anakalane yen ta'ono ya majaj iku bijiadatin kalawan sabab jiadah wa nuksonin lan sabab ngurangan wa naklin lan ngalihaken au isti'aratin atawa majad isti'arah. Pal majaju bijiada maka utai majad bijiada iku mislu qaulihi ta'ala umpama ucapan Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un laisa oranono kamislihi kayak misil Allah. Jangan gitu ya. Jadi kalau misalnya laisa kamislihi kapnya kaya jangan dibaca gitu karena kapnya jiada. Laisa orana opo kami seluhu misil Allah gitu. Kamislihi misil Allah gitu. Jadi jangan kaya misil. Kaya itu nah kap itu artinya kaya, misil kaya juga misil gitu. Itu juga. Makanya kapnya jiadah. Enggak berfungsi ibaratnya. Iku kamislihi misil Allah opo syai'un sawiji. Jadi tidak ada ya yang menyerupai Allah. Palkap maka watekap iku jaidatun jaidah. Wa ila lamun ora jaidah pahia maka utawi yakap iku bimana mislun. Kalau mana mislun. Payakuna maka ana iku lau kadu Allah Ta'ala apa mislun misil umpama. Ada yang menyerupai. Wa huwa utai mislun iku muhalun mustahil. Wal qasdu lan utawi tujuane bihadal kalam kalawan iki kalam ikun nafyuhu nganapi akan meniadakan mislu gitu nafi itu mislu wal majad binukson wahajat taksim ini bagian ini ya, pembagian ini itu berjalan atas tarif yang kedua. Tadi ada tarif ya masalah hakikat itu ada masalah tarifnya tarif secara lugawi, ada tarifnya syar'iyah, ada tarif urfiyah untuk uruf am. Nah, ini yang berjalan masalah awal itu bukannya yang kedua bukan yang awal ya tarif namanya tarif syar'iyah itu bukan tarif lugawiyah, bukan tarif urfiyah itu. Donal awal al-qasiri yang ngungguli lugawiyah. Itu masalah hakikat yang kemarin. Sekarang kalimat majad. Nah majad.
Nah, kita ada mengenal ada kalimat hakikat, wa huwa ma wudi'a lahu, kalimat yang ditempatkan pada tempatnya. Itu kalau misalnya jahaba atau misalnya jahaba tempatkan berjalan. Kalau misalnya lapatnya lapad namanya kasapa membuka. Itu ada lagi lapad alap kata biasa itu alapa ya, mengarang. Itu hakikat. Di kamus ini banyak itu hakikat. Nah gitu. Tapi kan kalau ditempel dengan yang lain majad namanya, ada majad. Nah, contoh di sini. Ada misalnya ya seperti kemarin kalimat rokobah, pakur rokobatin. Rokobah artinya apa itu punduk pundak gitu ya, rokobah. Paku rokobatin, pundak. Nah itu. Jadi paku untuk memecatkan atau memerdekakan pundak. Kata paku itu kan pecat, maksudnya memerdekakan. Bariun. Itu juga bahasa majad. Dipinjam. Ya, bukan, tapi yang dimaksud bukan pundak, tapi abid, seluruh tubuhnya. Ya. Kalau bahasa Sunda mah upami salira nanti mastakanya. Nah, kasalirana gitu kieu. Padahal kan eta teh mah bahasa majad. Itu. Bahasa majad. Maksudnya lain salira doang, yo kabeh seluruh ti ujung rambut sampai ujung telapak kaki itu bahasanya itu. Itu bahasa majad. Nah, aya hakikat kan gitu kan rokobah. Nanti banyak lah gitu nanti di sini. Makanya kalau misalnya ada logat lain nih, misalnya logat gitu kia, berarti itu majad gitu, dimajadkan. Aslinya bukan itu, karena ada korena bahasanya gitu. Ada korena. Banyak. Nah, ke majad. Nah, majad ini wal majad imayakuna jiyadah. Majad beberapa macam. Ada majad jiyadah, ada majad nukson, ada majad nakli, ada isti'arah gitu nya. Nah, itu nanti masa majad. Nanti tambahannya ada isti'arah, ada majad mursal mufasol, ada majad mursal mujmal, banyak. Ini di ngaji masalah ini. Kalau ngaji ini bahasa majad, awalnya kan kita bikin rangka dulu, ngaji sorob. Kemudian supaya lurus, atas supaya bagus belakangnya itu dirangka, ini dibaca bacaannya ngaji nahu. Ya, udah terangka. Kemudian dihias dengan ngaji bayan. Gitu. Dihias, dikenali masalah itu ngaji masanya ngaji kita usul itu dikenali masalah lapad. Jadi kalau ngaji kan gitu. Di dalam Al-Qur'an ya, kalau sebetulnya kalau ngandalin nahu sorob itu juga bisa ya. Tapi kalau dalamnya tetap Qur'an nahu sorob menggunakan kata-kata itu. Di Alfiah kan gitu ada bahasa majad ada. Gitu. Nah, nanti untuk jelasnya dikhususkan oleh ulama supaya enggak terlalu ini. Ya gitu, dikhususkan. Beres Alfiah, beres nahu, ngaji kitab balagoh gitu. Itu balagoh supaya tahu. Seperti kan ini, kata ini. Kalau majad jiyadah ada satu ayat ya, satu dalil gitu. Tapi itu bukan tempatnya. Kalau majad itu kan jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi memang sengaja karena ada tujuan lain gitu. Ada tujuan lain. Itulah majad. Jadi menempatkan sesuatu pada tempat, bukan pada tempatnya. Kalau hakikat memang pada tempatnya. Nah, seperti kata kemarin di ayat Al-Qur'an awla mastumunisa, kata lamsu kan hakikatnya itu menyentuh aja hakikatnya itu. Di kamus juga cari kan nyentuh. Gitu. Ada kasapa kan itu membuka ya itu. Kalau hakikat tuh, tapi kan maksudnya kan ulama yang lain Abu Hanifah lamsu itu bukan nyentuh, jima namanya itu. Ya itu jadi menempatkan tempat bukan pada tempat, ada tempatnya kan nyentuh. Nah, karena ada alasan lain gitu. Ada alasan lain disebut korena.
Nah itu, yang tahu masalah alasan ya beliau itu yang jadi mujtahid. Nah kita mau udah cukup aja ngikut. Itu kata kasab membuka, tapi yang menghilangkan sama antara menghilangkan dan membuka juga. Itu kasbul kurub, menghilangkan kesulitan, itu bukan membuka. Kemudian dari sebab ini kata laisa kamislihi syai'un ada kan? Nah, dalilnya Allah itu dalil Allah kan mukhalafatul lil hawadis. Atau Allah kan tidak berbeda dengan makhluk. Makanya dibersihkan dari ta'adul, dibersihkan dari tasabuh. Makanya Allah itu dari laisa kamislihi syai'un. Nah, dicantumin kata kap dan mislu itu kedua-duanya sama. Kapan kayak mislu kan seperti, kayak dan seperti sama juga. Jadi kalau bisa bicara kayak seperti itu tuh juga kan, kayak seperti itu juga. Nah, itu. Nah makanya kenapa ditempelin kap di situ? Nah itu kapnya kap jiada. Tujuan itu menafikan meniadakan semacam Allah gitu, tasabuh dengan Allah. Jadi kalau di logatnya laisa kamislihi, tidak ada semacam Allah, tidak ada satupun yang menyerupai Allah, gitu aja logatnya. Ya, jangan dingitur lapajna. Ya, nanti kan kita kalau sudah tahu bahasa balaghah, ya, menerjemahkan kitab juga, menerjemahkan Quran, jangan ngikutin ini doang gitu, ngikutin logoh. Kan ini bukan logoh, kan ini majaz gitu ada. Nah, sementara kan kita logoh dulu, awalnya logoh aja, logat aja. Nanti kesana dihilangkan, disortir itu. Gitu. Kalau di logoh kan laisa orana iku kamisi kayak misil Allah. Salah kan maksudnya. Opo saya kan gitu. Nah, itu. Makanya kapnya itu dihilangkan. Laisa orana iku kamisli misil Allah, jangan pakai kayak. Dihilangkan gitu. Kapnya kap jiadah itu. Jiadah itu tambahan, karena ditambah itu tujuannya nafyuhu meniadakan tasabuh, meniadakan sesuatu yang menyerupai Allah. Ada alasan tertentu. Nah itu. Ntar gitu kalau ini namanya. Jadi laisa kamislihi syai'un. Nah nanti ada lagi untuk banyak gitu ya. Nah ini kata majaznya. Itu majaz. Jadi menempatkan kap bukan pada tempatnya sebetulnya bukan. Karena nggak etis ibaratnya. Ada mislu disambung bersama, kap juga kayak mislu seperti sama, itu nggak etis gitu kia. Apa itu juga cuman tujuannya si misilnya itu ditiadakan, maksudnya gitu. Si tasabuhnya itu yang menyerupai Allah ditiadakan, jadi nggak ada yang menyerupai Allah, nggak ada misilnya gitu. Nah gitu kan ya. Kalau misalnya kapnya itu bimana mislu, itu bukan mislu ya, maka terjadi ya, ada satu kemiripan dengan Allah, itu kan hal mustahil. Wa qastu bihadzal kalam nafju, tujuannya menempatkan kap ya, di kalimat laisa kamislihi itu meniadakan tasabuh dengan Allah semacam itu. Itu bahasa majaz. Wah, banyak kalau cerita bahasa majaznya. Nanti ya di etanda. Sekarang mah kita belajar nahwu shorab dulu supaya bisa tahu, oh ini yang namanya mufrad, ini namanya tasniyah, jama, itu dulu terus masalah jumlah, ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah syartiyah, itu jumlah istifhamiyah gitu. Ntar ke situ. Nah, supaya setelah kita tahu itunya, baru kita belajar mengetahui bentuk lafaz dengan maknanya, disebut ilmu ma'ani. Ilmu balaghah ada. Ilmu balaghah kan ada 3 ilmu balaghah itu. Dalam kitab Jawahar ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bade, 3. Bayan itu ilmu bayan, termasuk majaz di sini bayan. Ilmu ma'ani, ilmu bade. Nah, sebut mana kan ada mana lafaz, ada lafaz mutaradif, ada lafaz istiraq. Jadi seperti kata insan, itu manusia, basar manusia, anas manusia, logatnya manusia gitu. Sebetulnya itu. Nah, itu kata mutaradif. Nah, jadi mananya satu, lafaznya banyak. Ada istiraq, satu lafaznya mananya banyak gitu. Ya, itu arodif. Sinonim kata, mononim kata. Ainun kan mata. Ainun matahari, ainun sumber air, ainnya aja gitu.
gitu. Qurratul ain gitu. Penghibur mata, qurratul ain. Nah, itu ada ainun, sumber air. Ainun, matahari. Mana? Itu ternyata kata ainun itu ya kata mustarab. Jadi lafadznya cuma satu, maknanya banyak. Nah, kalau tadi kan ini kalau lafadz insan mutarodif, ya, maknanya satu, lafadznya yang banyak. Insan manusia, basar manusia, Muhammadun basar manusia. Apalagi Anas manusia, al insan manusia. Itu kata mutarodif. Nah, untuk mengenal itu ada di ilmu ma'ani nanti. Ma'ani. Nah, ternyata masih banyak. Ya, ini alat. Kita kan ngegali alat itu masih nahu sorob. Tapi insya Allah kalau udah pas juga nahu sorob, Ibnu Hamdun pengarang kitab sarah kitab Ibnu Aqil itu dia mengatakan hal min ragibin min ilmi tafsir awil hadis awil fikhi aw kadza qad akhlastuha min jimati gitu. Halnya hal bukan hal istifham yang ditakrir. Masa gitu kalau orang mau ngaji ilmu nahu ilmu fikih ilmu tafsir itu tanggung jawab bukan olah semua. Tanggung jawab saya itu pasti bisa gitu. Jadi untuk memahami fikih dengan nahu, memahami fikih dengan hadis dengan nahu, memahami dengan tafsir itu bisa paham. Nah gitu. Karena kalau nahu kesananya melibatkan itu balago, ma'ani, ya itu bayan, dilibatkan istilah situ. Ya, itu untuk sementara kan masih dasar kita. Nah ini namanya majad. Ya, majad itu ya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya karena ada korenah, karena ada alasan lain. Majad nukso, majad jiyadah. Contohnya kata laisa kamislisan itu lapar kamisli, kata kamisli itu bahasa majad jiyadah. Ya kapnya tidak dipakai itu. Nah, jadi kamisli sayun tidak ada misil Allah, bukan kayak misil Allah yang kita dapat. Kata Imam Ghazali, laktasuru ain aklika fi asklati labji. Otakmu akalmu itu jangan langsung dihabiskan ke lapad. Kan gitu. Nah, gitu. Dia kesulitan lapad, hantam itu lapad. Ini gimana? Jangan, karena kan ada ulama nerapkan ada alasan tertentu. Udah balnya ya itu alal makna, udah kena mana aja, mani aja gitu aja. Contoh kalau misalnya bab teh al khobaru fi bani napi anapyu fi babil khobar fi babi kana itu misalnya ya tawajjuh ila khobar ada dicontohin mana gitu. Kalau menerjemahkan misalnya napi di bab kana itu tawajuhnya itu menghadap ke khobar. Makana jaidun koiman kalau kan ma orangna kana ono sopo jaidun kujar iku koiman kang ada tidak ada siapa jahid itu berdiri. Waduh sulit gitu. Langsung aja ke khobarnya kembali makana jaidun koiman ya, jahid tidak berdiri gitu aja, tidak berdiri jahid sama kan gitu. Nah, makana jaidun koiman gitu tidak berdiri jahid itu bisa jahid tidak berdiri atau tidak berdiri gitu. Jadi kan gitu langsung kembali ke khobarnya antara ada disingketin tapi bukan sembarangan nyingketin tapi kan ada alasan gitu, ada alasan itu supaya pas nyambung karena kalau nggak nyambung mahamnya agak sulit juga, sulit kalau ngikutin lapan. Nah nanti ada kunci-kuncinya gitu. Itu ya. Untuk hiasan kata ilmu balaghah wallahu a'lam bishawab.